Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Abel Petrus Tarigan dari kelas C dengan NIM 22411422029. Saat ini saya akan menjelaskan bentuk lagu dengan 1, 2, 3 bagian. Yang pertama lagu bentuk satu bagian, di mana lagu bentuk satu bagian terdiri dari 8 birama yang terbagi menjadi 2 frase, yang dimana pertama itu frase tanya, yang dimana kalimat tanya ini tidak jatuh pada tonika dan dilambangkan dengan A kecil, disebut juga dengan antecedent. Dan kemudian kalimat jawab jatuh pada nada tonika atau disimbolkan dengan A aksen, dan sebentar lain konsekuen. Nah, ada 2 contoh lagu yang saya dapat dari bentuk satu bagian. Yang pertama lagu Pelangi karya A.T. Mahmud, di mana bar pertama sampai bar ketiga merupakan frase tanya atau kalimat tanya. Yang selanjutnya bar keempat sampai bar kelima frase jawab atau kalimat jawab. Selanjutnya bar ke-6 sampai bar ke-7 merupakan frase tanya, dan bar ke-8 hingga selesai frase jawab. Untuk lagu yang kedua berjudul Lihat Kebunku karya Ibu Sud, di mana bar pertama sampai bar kedua merupakan kalimat tanya, bar ketiga sampai bar ke-5 frase jawab, bar ke-6 sampai bar ke-7 merupakan frase tanya, dan bar ke-8 hingga selesai merupakan frase jawab. Nah, demikian di lagu bagian 1. Dan selanjutnya bentuk lagu 2 bagian, di mana bentuk 2 bagian ini terdiri dari 16 birama yang terdiri dari bagian A dan bagian B, di mana bagian A disimbolkan kalimat tanya itu merupakan A kecil dan kalimat jawabnya X. Itu jika kalimat tanya dengan kalimat jawab tidak ada kemiripan. Nah, jika ada kemiripan melalui kalimat tanya dengan kalimat jawab, maka disimbolkan dengan A aksen. Selanjutnya di bagian B, simbol kalimat tanya di bagian B dilambangkan dengan huruf B kecil dan kalimat jawabnya merupakan huruf Y. Dan seperti di bagian A sebelumnya, apabila kalimat tanya tidak sama dengan kalimat jawab, maka dilambangkan dengan Y, dan apabila jika ada kemiripan maka dilambangkan dengan B aksen. Contohnya ada 2 contoh lagu yang saya dapat merupakan lagu bentuk 2 bagian. Yang pertama ialah Satu Nusa Satu Bangsa, di mana bar pertama sampai bar keempat merupakan frase pertama, yaitu kalimat tanya yang dilambangkan dengan A kecil. Bar ke-5 sampai bar ke-8 merupakan frase 2 atau kalimat jawab yang dilambangkan dengan A aksen karena ada kemiripan atau hubungan antara kalimat tanya dengan jawab adalah sama. Dan kemudian ada bar ke-9 sampai bar ke-12 merupakan frase ketiga atau kalimat tanya yang disimbolkan dengan B kecil. Bar ke-13 sampai ke-16 merupakan frase keempat atau kalimat jawab yang dilambangkan dengan huruf Y, karena menurut saya kalimat tanya dengan kalimat jawabnya tidak ada kemiripan atau tidak saling berkesinambungan. Contoh lagu kedua ialah Garuda Pancasila, di mana bagian A, bar pertama sampai bar keempat merupakan kalimat tanya atau dilambangkan dengan A kecil. Bar ke-5 sampai bar ke-8 merupakan kalimat jawab atau disimbolkan dengan A aksen, karena merupakan ada kesinambungan antara kalimat tanya dengan kalimat jawab. Dan selanjutnya ialah bagian B, bar ke-9 sampai bar ke-11 merupakan kalimat tanya atau disimbolkan dengan B kecil, dan bar ke-12 sampai bar ke-16 sama merupakan kalimat jawab atau disimbolkan dengan B aksen, karena antara kalimat tanya dengan kalimat jawab berkesinambungan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan lagu bentuk 3 bagian, di mana lagu bentuk 3 bagian ini terdiri dari 24 sampai 36 birama. Dan lagu bentuk 3 bagian ini ialah merupakan 3 periode yang kontras. Dan ada beberapa bagian. Yang pertama bagian A, yang dimana kalimat tanyanya disimbolkan dengan A, seperti di bentuk 2 bagian tadi. Jika tanya dengan jawab sama, maka disimbolkan dengan A aksen. Jika tidak sama, maka disimbolkan dengan X. Bagian B, kalimat tanya disimbolkan sebagai B. Jika sama dengan kalimat jawab, maka disimbolkan sebagai B aksen. Jika tidak sama, disimbolkan sebagai Y. Dan bagian C, kalimat tanyanya disimbolkan dengan huruf C kecil. Jika berkesinambungan disimbolkan sebagai C aksen. Jika tidak berkesinambungan disimbolkan dengan huruf Z. Contoh lagu yang memiliki bentuk 3 bagian yang pertama adalah Himne Guru, di mana bar pertama sampai bar keempat
merupakan kalimat tanya disimbolkan dengan huruf A kecil. Dan bar ke-5 sampai bar ke-8 merupakan kalimat jawab aksen. Karena kalimat tanya dan jawab saling berkesinambungan. Itu merupakan bagian A. Dan bagian B terdiri dari bar ke-19 terdiri dari bar ke-9 sampai bar ke-16. Di mana bar ke-9 sampai bar ke-12 merupakan kalimat tanya yang disimbolkan dengan huruf B kecil. Dan bar ke-13 sampai bar ke-16 disimbolkan dengan huruf B aksen kalimat jawab. Karena kalimat tanya dan kalimat jawab saling berkesinambungan. Dan kemudian bagian C terdiri dari bar ke-17 sampai bar ke-24. Bar 17 sampai bar ke-20 disimpulkan sebagai kalimat tanya dan disimbolkan sebagai huruf C aksen. Bar ke-21 sampai bar ke-24 merupakan kalimat jawab yang disimbolkan dengan huruf C aksen, di mana kalimat tanya dan jawab juga berkesinambungan. Dan contoh yang terakhir ialah tanah airku, di mana bagian A terdiri dari bar pertama sampai bar keempat. Bar pertama sampai bar kedua merupakan kalimat tanya atau A kecil. Bar ketiga sampai bar keempat merupakan kalimat jawab yang disimbolkan dengan huruf X karena tidak ada kesinambungan antara kalimat tanya dengan kalimat jawab. Dan kemudian bagian B terdiri dari bar ke-5 sampai bar ke-8, di mana bar ke-5 sampai bar ke-6 merupakan kalimat tanya yang disimbolkan sebagai huruf B kecil, dan bar ke-7 sampai bar ke-8 merupakan kalimat jawab yang disimbolkan dengan huruf Y, di mana tidak ada kesinambungan antara kalimat tanya dan kalimat jawab. Dan bagian C terdiri dari bar ke-9 sampai bar ke-12. Bar ke-9 sampai bar ke-10 sama dengan kalimat tanya yang disimbolkan dengan huruf C, dan bar ke-11 sampai ke-12 merupakan kalimat jawab yang disimbolkan dengan huruf Z. Nah, kenapa sampai bar ke-12? Karena menurut saya lagu Tanah Airku memiliki 3 jenis frase yang berbeda, dan Tanah Airku juga termasuk lagu bentuk 3 bagian yang pendek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf Ibu. Selamat siang dan terima kasih.